Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang An Introduction to Consolidated Financial Statement. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nasyiwa dengan NPM akhir 103. Yang kedua, saya sendiri Angelia Mersadeva dengan NPM akhir 153. Lalu selanjutnya ada Salsabila dengan NPM akhir 179. Selanjutnya ada Davina dengan NPM akhir 180. Lalu selanjutnya ada Feby Feira Kusnia dengan NPM akhir 213. Selanjutnya ada Alivia dengan NPM 224 dan Erlita dengan NPM akhir 245. Lalu selanjutnya ada Nadia dengan NPM akhir 253 dan yang terakhir ada Atia dengan NPM 305. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, tujuan dari laporan keuangan konsolidasi sendiri adalah menyajikan, terutama untuk kepentingan pemilik dan kreditur perusahaan induk, hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan seluruh anak perusahaannya itu seolah-olah kelompok tersebut merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Nah, terdapat anggapan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu lebih bermakna dibandingkan dengan laporan keuangan terpisah dan biasanya diperlukan untuk penyajian yang wajar ketika suatu entitas memiliki kepentingan pengendalian dalam entitas lain. Nah, laporan konsolidasi terutama ditujukan bagi investor perusahaan induk, bukan bagi pemegang saham non-pengendali atau kreditur anak perusahaan. Anak perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah tetap melaporkan hasil operasinya sendiri kepada pemegang saham non-pengendali. Laporan keuangan konsolidasi ini menyediakan informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah perusahaan induk dan biasanya diperlukan untuk penyajian yang wajar atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan-perusahaan afiliasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, menunjukkan perusahaan induk dan anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih bermakna dibandingkan laporan terpisah. Yang ketiga, menyajikan posisi keuangan dan kinerja secara keseluruhan. Yang terakhir, diperlukan untuk penyajian laporan yang wajar. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan konsolidasi terutama untuk investor induk saja. Yang kedua, tidak menunjukkan kondisi masing-masing perusahaan secara detail. Dan yang terakhir itu, anak perusahaan tetap harus membuat laporan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reporting entity. Nah, reporting entity ini adalah akuisisi membuat dua perusahaan yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas ekonomi di bawah kendali induk. Nah, walaupun secara hukum dan pembukuan itu tetap terpisah, namun untuk pelaporan keuangan, keduanya itu digabung dalam laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya adalah untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha grup seolah-olah merupakan satu entitas tunggal bagi pemegang saham dan kreditur induk. Lalu kemudian terdapat hubungan parent subsidiary atau hubungan induk dan anak. Nah, hubungan induk anak ini dianggap jika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara perusahaan lain. Berarti memiliki pengendalian atau kontrol. Nah, pemilik di luar grup disebut non-controlling interest atau NCI. Lalu dalam pembukuan terpisah, induk biasanya memakai metode ekuitas. Namun untuk pelaporan eksternal dibuat laporan konsolidasi karena secara ekonomi hanya ada satu pengendalian saja. Selanjutnya terdapat kebijakan konsolidasi. Nah, secara umum konsolidasi itu dilakukan jika kepemilikan lebih dari 50%. Namun ada pengecualian, misalnya tidak benar-benar memiliki kontrol, joint venture, akuisisi aset, entitas tertentu seperti FIE, kombinasi entitas nirlaba tertentu. Kemudian perusahaan juga mewajibkan untuk mengungkapkan informasi kombinasi bisnis, goodwill atau bargain purchase, nilai wajar imbalan, rincian aset dan liabilitas, informasi akuisisi bertahap, serta penyesuaian setelah akuisisi. Kemudian terdapat juga perbedaan periode fiskal. Jika tahun buku induk dan anak berbeda, maka laporan konsolidasi mengikuti tahun buku induk. Jika selisih
kurang dari sama dengan 3 bulan masih bisa digunakan dengan pengungkapan. Namun jika lebih dari 3 bulan, maka perlu disesuaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep konsolidasi diterapkan pada pencatatan investasi oleh perusahaan induk pada tanggal akuisisi. Pertama, ketika perusahaan induk membeli saham perusahaan lain dan memperoleh kendali, biasanya lebih dari 50% saham voting, maka terbentuk hubungan partner subsidiary. Pada tanggal akuisisi, perusahaan induk mencatat investasi sebesar fair value dari imbalan yang diberikan sesuai dengan acquisition method. Nah, selanjutnya dalam laporan konsolidasi, kita tidak hanya menjumlahkan laporan induk dan anak, kita juga harus melakukan eliminasi akun resiprokal, yang dimana akun investment in subsidiary itu milik induk harus dieliminasi dan ekuitas milik anak perusahaan juga harus dieliminasi. Nah, sekarang dua kemungkinan penting, yaitu dimana harga perolehan sama dengan nilai buku anak, yang dimana jika induk membeli 100% saham anak dan harga perolehannya sama dengan nilai buku yang juga sama dengan nilai wajar, maka dilaporkan oleh induk itu dicatat sebagai investment in subsidiary. Kemudian dalam laporan konsolidasi itu akun investment in subsidiary itu dieliminasi, ekuitas anak atau modal dan laba ditahan itu juga dieliminasi dan tidak ada muncul goodwill. Kemudian kemungkinan kedua yaitu harga perolehan lebih besar daripada nilai buku anak atau adanya goodwill. Yang dimana jika induk membeli dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka goodwill sama dengan harga perolehan dikurangi nilai buku neto anak. Dalam konsolidasi, ekuitas akan dieliminasi, investment in subsidiary dieliminasi, dan selisihnya dicatat sebagai goodwill. Nama saya Olivia Wardahmadani dengan NPM akhir 224. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan dua kondisi ketika perusahaan induk membeli 100% saham anak perusahaan, yaitu pembelian sebesar nilai buku dan pembelian yang menimbulkan goodwill. Jadi yang pertama kita lihat kasus di sebelah kiri, yaitu perusahaan induk membeli 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku. Nah, dalam ilustrasi ini, Pop Corporation itu membeli seluruh saham Sun Corporation. Harga yang dibayar oleh Pop Corporation itu adalah $80.000 dan nilai buku ekuitas yang dimiliki Sun Corporation juga sebesar $80.000. Nah, nilai buku ekuitas ini itu biasanya berasal dari modal saham dan laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan anak pada saat tanggal akuisisi. Karena harga pembelian itu sama dengan nilai buku, maka tidak terjadi selisih antara harga yang dibayar oleh perusahaan induk dengan nilai bersih aset anak perusahaan. Akibatnya, dalam kondisi ini tidak muncul goodwill dan juga tidak diperlukan penyesuaian nilai wajar terhadap aset maupun liabilitas anak perusahaan. Jadi, nilai yang tercatat di laporan keuangan anak perusahaan itu sudah dianggap mencerminkan nilai wajar. Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, tujuan utamanya itu menyajikan induk dan anak perusahaan, seolah-olah menjadi satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, akun investasi pada anak perusahaan yang dicatat oleh perusahaan induk harus dieliminasi dengan akun ekuitas yang dimiliki oleh anak perusahaan, seperti modal saham dan laba ditahan. Dengan kata lain, investasi yang dicatat oleh induk sebenarnya hanya mewakili kepemilikan atas aset bersih anak perusahaan. Sehingga pada laporan konsolidasi, akun tersebut itu tidak boleh muncul dua kali. Selanjutnya kita lihat ilustrasi yang kedua, yaitu perusahaan induk membeli 100% saham anak perusahaan yang termasuk goodwill. Jadi pada kasus ini, Pop Corporation itu membeli seluruh saham Sun Corporation dengan harga $100.000. Sedangkan nilai buku ekuitas Sun Corporation itu hanya sebesar $80.000. Artinya terdapat selisih sebesar $20.000 antara harga pembelian dan nilai buku. Selisih ini itu disebut excess of cost over book value, yaitu kelebihan harga yang dibayarkan oleh perusahaan induk dibandingkan dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan. Nah, selisih tersebut itu bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya bisa saja aset anak perusahaan itu sebenarnya memiliki nilai pasar yang lebih tinggi daripada nilai buku yang tercatat. Atau bisa juga karena perusahaan induk melihat adanya potensi keuntungan di masa depan, seperti reputasi perusahaan, hubungan dengan pelanggan, teknologi, atau kemampuan manajemen yang baik. Namun, jika setelah dianalisis itu tidak ditemukan bahwa aset dan liabilitas anak perusahaan itu dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka selisih tersebut itu akan diakui sebagai goodwill. Nah, goodwill sendiri itu merupakan aset tidak berwujud yang mencerminkan nilai lebih suatu perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dalam bentuk aset tertentu. Contohnya adalah merek yang kuat, loyalitas pelanggan, atau pasar yang baik.
Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi, goodwill itu akan dicatat sebagai aset tidak berwujud dan akan diuji secara berkala melalui uji penurunan nilai atau impairment test untuk memastikan bahwa nilainya itu masih mencerminkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Jadi secara sederhana, perbedaan utama dengan nilai buku, secara sederhana, perbedaan utama dari dua ilustrasi ini itu adalah jika harga pembelian itu sama dengan nilai buku, maka tidak ada goodwill. Nah, jika harga pembelian itu lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya itu dapat menjadi goodwill selama tidak ada penyesuaian nilai wajar yang lain. Perkenalkan, saya Erlita Nur Agustin dengan NPM Akhir 245. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai parents acquires 90% of subsidiary with goodwill. Nah, ini itu berfokus pada memahami konsep kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest ketika perusahaan induk mengakuisisi kurang dari 100% saham biasa yang beredar dari anak perusahaan. Nah, yang pertama, definisi kepentingan non-pengendali itu ketika sebuah perusahaan induk mengakuisisi perusahaan mayoritas yang lebih dari 50% tetapi kurang dari 100% dari anak perusahaan. Sisa persentase saham yang tidak diakuisisi dimiliki oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. Pemegang saham luar ini disebut pemegang saham non-pengendali dan hak atau kepentingan mereka atas anak perusahaan tersebut disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya pencatatan berdasarkan nilai wajar atau metode akuisisi. Nah, berdasarkan prinsip GAAP, kombinasi bisnis harus dicatat menggunakan metode akuisisi. Berdasarkan metode ini, semua aset dan liabilitas anak perusahaan itu dilaporkan menggunakan 100% nilai wajar pada tanggal kombinasi. Meskipun perusahaan induk memberi kurang dari 100% kepemilikan. Nah, nilai wajar ini didasarkan pada harga yang dibayarkan oleh perusahaan induk untuk kepemilikan saham pengendalinya. Dengan demikian, baik kepentingan pengendali maupun kepentingan non-pengendali akan dilaporkan berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan. Misalnya, perusahaan POP mengakuisisi saham 90% dari perusahaan Son seharga $90.000. Dalam sebuah transaksi wajar. Nah, hal ini menyeratkan bahwa total nilai wajar Son secara keseluruhan adalah 100.000. Dengan artian 90.000 dibagi dengan 90%. Oleh karena itu, kepentingan non-pengendali yang mewakili 10% sisa kepemilikan akan dinilai sebesar $10.000, yaitu 10% dari $100.000 pada saat akuisisi. Next. Nah, lalu mengenai penyajian dalam neraca konsolidasi. Secara historis, ada praktik yang mengklasifikasikan kepentingan non-pengendali sebagai kewajiban atau liabilitas di neraca. Namun, hal ini dianggap tidak konsisten karena kepentingan tersebut sebenarnya mewakili investasi ekuitas standar GAAP saat ini secara tegas mensyaratkan bahwa kepentingan non-pengendali harus ditampilkan dan diberi label sebagai komponen ekuitas yang terpisah dalam neraca konsolidasi. Nah, lalu penyajian dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kedua komponen laba rugi bersih konsolidasi, yaitu laba bersih yang dapat didistribusikan kepada kepentingan pengendali dan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, harus diungkapkan secara jelas pada laporan laba rugi konsolidasi. Sangat penting untuk dicatat bahwa pendapatan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali itu bukanlah sebuah beban atau expense atau kerugian, melainkan hanya sebuah pengurangan dari total laba bersih konsolidasi untuk menghitung seberapa besar pendapatan yang menjadi hak kepentingan pengendali perusahaan induk. Next.
Perkenalkan, nama saya Feby Ferausnia dengan NPM akhir 213. Pada slide ini saya akan membahas tentang penyusunan neraca konsolidasi 1 tahun setelah adanya akuisisi. Dalam kasus ini, POP itu memiliki 90% saham SON, yang dimana artinya POP adalah induk dan SON adalah anak dari perusahaan tersebut. Nah, sementara 10% sisanya itu dimiliki oleh pihak luar yang disebut dengan non-controlling interest. Nah, setelah adanya akuisisi, maka masing-masing perusahaan itu tetap beroperasi sendiri sehingga saldo akun mereka akan berubah. Nah, karena POP ini menggunakan equity method dalam laporan terpisahnya, maka ketika SON memperoleh laba 40.000, POP itu menambah investasinya sebesar 90% dari laba tersebut. Dan ketika SON membagikan dividen 20.000, investasi itu dikurangi 90.000 dari dividen itu. Akibatnya saldo investment in SON itu menjadi 108.000. Namun dalam laporan konsolidasi itu kita tidak boleh hanya menjumlahkan saja, karena hubungan internal seperti akun investment dan ekuitas SON itu harus dieliminasi agar POP dan SON itu diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi. Next. Nah, pada slide ini ada tabel yang menunjukkan work paper konsolidasi 1 tahun setelah adanya akuisisi 90%. Pada kolom POP dan SON itu menunjukkan laporan terpisah masing-masing perusahaan tersebut. Kolom eliminasi menunjukkan akun yang harus dihapus karena merupakan transaksi atau hubungan internal, seperti investment in SON sebesar 108 yang dieliminasi dengan capital stock dan retained earning milik SON. Lalu ada dividends receivable dan dividends payable juga dieliminasi karena itu hanya transaksi antar perusahaan dalam grup, bukan dengan pihak luar. Lalu begitu juga dengan utang antar perusahaan. Setelah dieliminasi itu dilakukan kolom konsolidasi itu akan menunjukkan hasil akhir yang memperlakukan POP dan SON sebagai satu perusahaan. Nah, seluruh aset dan liabilitas SON itu dimasukkan 100%, lalu bagian 10% yang bukan milik POP itu ditampilkan sebagai non-controlling interest sebesar $12. Next. Baik, selanjutnya ada amortisasi selisih fair value yang lebih kecil daripada book value setelah akuisisi. Nah, amortisasi tersebut itu dilakukan setelah 1 tahun beroperasi, di mana caranya sendiri. Yang pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi PAM di Sun itu memiliki saldo 10.501.500 yang terdiri biaya awalnya yaitu 10.200.000. Nah, gimana dia caranya dapat 10.501.500, yaitu karena dia ditambah pendapatan dari investasi dari SAN sebesar 571.500 dan dikurangi dengan dividen yang diterima dari SAN sendiri yaitu sebesar 270.000. Nah, karena dia anak perusahaan maka dia berhak mengakuisisi 90%. Nah, 90% dari net income yang 800 yaitu 720. Lalu ada PAM dari amortisasi atas peralatan yang dinilai overvalue yaitu 300.000 dibagi dengan 5 tahun dikali dengan 90%, hasilnya 54. Lalu ada dikurangi dengan amortisasi bagian PAM dari kelebihan yang dialokasikan ke inventaris yaitu 100.000 dikali dengan 90, maka hasilnya 90. Lalu untuk tanahnya sendiri tidak ditulis. Lalu ada buildings atau bangunan yaitu 1 juta dibagi dengan 40 tahun dikali dengan 90%, hasilnya 22,500. Lalu ada utang wesel yang dilunasi pada 2017 yaitu 100.000 dikali 90%, maka hasilnya 90. Maka untuk hasilnya sendiri 720 ditambah dengan 54 dikurangi dengan 202.500.000, maka hasilnya 571.500. Lalu selanjutnya ada jurnalnya yaitu common stock pada SAN yaitu 4.000, lalu ada additional paid in capital pada SAN yaitu 1.000, lalu ada return earning pada SAN yaitu 1.400, lalu ada unamortized excess yaitu 5.268. Pada kreditnya yaitu investment in SAN itu ada 10.501.500. Lalu ada non controlling interest yaitu 1.166,500. Nah, lalu selanjutnya ada jurnal yang kedua yaitu tanah land 200, lalu ada buildings
975, lalu ada goodwill-nya yaitu 4,4 juta 4,333. Lalu pada kreditnya ada equipment net yaitu sebesar 240 dan unamortized excess yaitu 5.268. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyusupan laporan laba rugi konsolidasi. Tujuan laporan laba rugi konsolidasi disusun untuk menunjukkan hasil operasi gabungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, seolah-olah keduanya merupakan satu entitas ekonomi. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemegang saham dan kreditur perusahaan induk. Lalu ada penggabungan pendapatan dan beban. Dalam penyusunannya, seluruh pendapatan dan beban dari induk dan anak perusahaan digabungkan ke dalam satu laporan. Namun penggabungan ini tidak dilakukan secara langsung menjumlahkan semua akun karena harus memperhatikan beberapa penyesuaian konsolidasi. Lalu ada eliminasi transaksi antar perusahaan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan induk dan anak perusahaan harus dieliminasi. Misalnya penjualan antar perusahaan, pendapatan atau beban antar perusahaan, dividen dari anak perusahaan kepada induk. Hal ini dilakukan karena transaksi tersebut tidak mencerminkan aktivitas dengan pihak luar dari kelompok perusahaan. Lalu pengakuan laba anak perusahaan. Laba bersih anak perusahaan selama periode berjalan dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Karena secara ekonomi, laba tersebut merupakan bagian dari hasil operasi kelompok perusahaan. Lalu ada pembagian antara laba controlling dan juga non-controlling interest. Jika perusahaan induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, maka laba bersih konsolidasi harus dibagi menjadi laba menjadi hak pemegang saham pengendali atau controlling interest, laba yang menjadi hak pemegang saham non-pengendalian atau non-controlling interest. Bagian non-controlling interest tidak dianggap sebagai beban tetapi sebagai pembagian laba konsolidasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pushdown accounting. Pushdown accounting adalah metode akuntansi di mana penyesuaian harga perolehan akibat akuisisi tidak hanya dicatat di perusahaan induk, tetapi juga langsung dicatat di pembukuan perusahaan anak. Artinya, ketika perusahaan induk membeli saham anak dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya, maka selisih tersebut baik berupa revaluasi aset, liabilitas, maupun goodwill didorong turun ke laporan keuangan anak perusahaan. Metode ini itu diatur dalam ASC 805 dan sifatnya opsional. Namun, jika sudah dipilih, tidak bisa dibatalkan atau bersifat irrevocable. Biasanya, pushdown accounting digunakan ketika kepemilikan induk sangat besar, misalnya sekitar 90% atau lebih, sehingga laporan keuangan anak dianggap sudah sepenuhnya mencerminkan kepemilikan baru. Keuntungan dari metode ini adalah proses konsolidasi menjadi lebih sederhana karena nilai wajar aset dan goodwill sudah dicerminkan langsung di laporan anak. Namun perlu diingat, pushdown accounting hanya mempengaruhi laporan individual anak perusahaan, bukan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi tetap akan menghasilkan angka yang sama baik menggunakan pushdown maupun tidak. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai worksheet konsolidasi. Worksheet konsolidasi adalah alat bantu yang digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan parent dan subsidiary sebelum disusun menjadi laporan konsolidasi. Seperti yang terlihat di slide ini, tujuan worksheet itu ada 3. Pertama, untuk menggabungkan laporan parent dan subsidiary. Jadi, kita menyalin terlebih dahulu seluruh saldo dari masing-masing laporan ke dalam kolom parent and subsidiary. Yang kedua, itu untuk membuat jurnal eliminasi. Disinilah kita melakukan penyesuaian, seperti mengeliminasi akun investasi milik parent dengan akun ekuitas milik subsidiary. Kita juga menghapus transaksi antara perusahaan seperti dividen, piutang, dan juga hutang agar tidak terjadi double counting. Yang ketiga, itu untuk menghasilkan laporan konsolidasi yang mencerminkan satu entitas ekonomi tunggal. Di bagian tabel sebelah kanan terlihat struktur worksheet yang terdiri dari kolom parent, kolom subsidiary, kolom adjustment and elimination, debit dan credit, dan kolom consolidate balance sheet. Yang penting dipahami adalah konsolidasi itu bukan sekedar menjumlah angka parent
dan subsidiary. Kita harus mengurangi akun-akun timbal balik melalui jurnal eliminasi agar laporan mencerminkan satu kesatuan ekonomi. Setelah semua penyesuaiannya itu dilakukan, barulah kita mendapatkan angka final pada kolom consolidate. Jadi, worksheet ini itu berfungsi sebagai langkah teknis untuk memastikan laporan konsolidasi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.